Burak ini di dalam hadis Ad-Dardir, kitab Dardir Ibnu Rafi'i, ukurannya seperti apa? Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari himar. Dunal baghal fawqal himar. Lebih halus daripada kuda, lebih besar daripada himar. Himar itu apa kan? Sejenis kibas ya, kambing kan? Ada juga kambing. Oh, keledai ya, ya keledai. Nah sejenis itu lah. Burak 40.000 asyik mainan. Jibril ceknya burak mau ditangkap nih. Yang mana buraknya nih? Cek. Oh sekalinya ada ya. Nah, ada buraknya ini seorangan menyendiri. Buraknya menangis saja. Sedih karena katanya burak nih. Orangnya kurus. Ada kayak burak-burak yang lain gemuk, sehat, ya semangat. Menikmati ini yang satu ini buraknya. Kelihatannya kurang guring, kurang makan, kurang minum, kurang gizi buraknya. Nah dan Jibril coba pun dirapati ini, didekatin, ada apa dengan burak? Burak, lihat lagi. Ada apa yang kamu sedihnya di sini? Kok menangis? Ini yang lain-lain berbahagia, bergembira, menikmati fasilitas surga, kebun buah-buah segala macam. Kau kenapa menangis? Menjawablah burak. Orang garing menjawab. Dijawab burak apa? Jibril. Orang garing menjawab. Real. Sejak aku melihat di dahiku ini, ketika bercermin ada tulisan Muhammad. Sejak itu Jibril aku garing, aku sakit apa? Rindu Jibril dengan yang namanya Muhammad. Di mana dia? Seperti apa orangnya wahai Jibril? Ayo, bagaimana dengan kita? Burak tidak punya akal, rindu dengan Nabi Muhammad, cinta dalam dengan Nabi Muhammad. Bahasa Banjarnya kagak nyaman. Lebih dalam lagi selain kagak nyaman apa? Kerindangan, rindunya Burak. Tegar-tegarin, kada karuan makan, kada karuan minum, kada karuan apa segala macam. Kenapa? Hendak bertemu dengan Nabi Muhammad. Adakah kita seperti ini? Pernahkah kita garing memikirkan Nabi Muhammad? Pernahkah kita kada karuan guring, kada karuan makan, kada karuan rasa kegenangan dengan Nabi Muhammad, rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Ada kada? Yuk jawab. Ada kada? Bu, ada kada? Kalau belum, kalah kita dengan burak. Kalah kita dengan burak. Kita garing mikirkan kita, bukan mikirkan Nabi Muhammad. Kita garing mikirkan rumah tangga, bini, pemamayan. Tahu pemamayan? Pemarah. Kita garing sampai-sampai masuk rumah sakit karena pikiran anak mengundak sabuk. Tahu sabuk? Anak ditangkap orang. Yuk mulai saat ini kita belajar dari Burak. Kita ambil hikmah sedikit ini. Kita belajar dari Burak. Yuk mulai sekarang otak kita, hati kita pikirkan Nabi Muhammad. Ganang Nabi Muhammad, rinduin Nabi Muhammad. Kenapa? Dengan mengingat, rindu mencintai Nabi Muhammad, maka segala kegalauan, kekhawatiran, kegelisahan akan sirna di dalam kehidupan kita. Makanya lihat kuburan Al-Habsyi, hari-harinya muji lawan Rasulullah. Makanya anak-anak itu yang terus dari sakit hati jadi
lah dulunya. Mikir akan bangun pesantren lagi. Ya, sibuk ya berselawat kepada Rasulullah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ulama-ulama kita di jalan untuk mungkin pian juga punya keinginan, ingin seperti Burak kan? Ingin seperti Burak kan? Nah, bagaimana caranya? Ini ulama kita membuatkan thariqah, ya, membuatkan jalan bagaimana kita bisa seperti yang Burak rasakan. Ada tumbuh di hati, ada tumbuh di otak, menggenang Nabi Muhammad, kerindangan dengan Nabi Muhammad, lalu terus menerus dalam-dalam terbawa ke dalam mimpi, bisa melihat wajah Rasulullah di dalam mimpi. Lihat guru kita Sakufulah, beliau baca Wan-Nur, ya Sayyidi qalbi بحبك بائح وطرفي يباع ذا الدمع تجري دماؤه ujar guru Sakufulah, aku pada karuan merasa saat ini kegenangan lawan Nabi Muhammad, kerindangan dengan Nabi Muhammad, sehingga guru Sakufulah sering bermimpi dengan Rasulullah. Bahkan beliau melihat secara jaga, Nabi datang secara jaga, langsung melihat wajah yang nyata. Kenapa? Rindu. Tiap-tiap hendak bertemu pasti kegenangan dulu jalannya, pasti kerinduan dulu jalannya, pasti mengingat-ingat dulu jalannya. Contoh Pak Haji Didi punya anak sekolah di musliman, kegenangan dia kira-kira sama, rindu gak hendak bertemu sama anak? Pasti dengan kerinduan dan kegenangan dia tidur malam mimpi sama anak. Ya, begitulah harus kita dengan Rasulullah. Kadang mungkin kada dikenang, kadang mungkin kada kerindangan, kadang mungkin kada diingat, tidak akan membawa kepada pertemuan. Oleh karena itu mulai saat ini, yuk, khususnya anak-anakku yang al-habs ini, basahi lisan setiap saat dengan salawat, dibantu dengan hati yang mengingat bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana hidung Rasulullah, bagaimana telinga Rasulullah, bagaimana mata Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana dada Rasulullah, peluk Rasulullah sampai ke kaki. Ini harus dibayangkan. Oleh karena itu jalannya kami sudah melaksanakan di pondok pesantren, ada yang namanya sanad libasul irfah. Ya, ini ulama-ulama aulia-aulia yang punya turut toribatnya. Jadi artinya libasul irfah apa? Berpakaian sehari-hari seperti mana cara berpakaian Rasulullah. Adalah sudah kita terapkan ini. Belum bagaimana Nabi masang kopiah? Adalah sudah. Ada tahu kita memakai ya asal pakai, tidak ada sanad, tidak ada ijazah, tidak ada rantai dengan Rasulullah. Bagaimana Nabi masang kopiah? Asal-asalan kita berarti kita tidak mengikuti. Nah, bagaimana Nabi memasang baju gamis, baju koko? Bagaimana Nabi memasang sarung? Bagaimana Nabi memasang sendal? Bagaimana Nabi bertasbih? Bagaimana Nabi berminyak wangi? Bagaimana Nabi pakai bolang? Bagaimana Nabi pakai selendang? Di 9 macam ini harus setiap hari 24 jam kita mengikuti Nabi. Oleh karena itu sering kita baca di doa, ya Rabb, urzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ya Rabb, minta diberi rezeki aku mampu mengikuti Nabi baik secara zahir maupun secara batin. Nah, zahirnya di mana? Pakaian hari-hari kita. Nanti dulu urusan hati, luar dulu cocokakan, akan mudah ruh kita dengan roh Nabi berhubungan. Ini luarnya ada pas, sandal bebarang aja masang, ada cara Nabi. Sarung bebarang aja masang, ada cara Nabi. Baju bebarang aja masang, ada acara Nabi. Sehingga inilah yang membuat kadang mau nyambung zahir kita dengan zahir Nabi, kadang mau nyambung roh kita dengan roh Nabi, sehingga
sehingga kadang mau bermimpi. Ini ilmu. Oleh karena itu disinilah ulama-ulama Badari bila belum awali umur sudah 60, 70 hendak mati dah, belum lagi bermimpi lawan Nabi. Bagaimana kita mengenal Nabi di dalam kubur? Ada kalau tuh talqin urutlah alladzi ar-rajul bu'isa fikum. Ada seorang laki-laki nanti di dalam kubur, kita masuk, datang Rasulullah mendatangi kita. Lalu kan ada pertanyaan, siapa ini biar Munkar Nakir? Laki-laki ini siapa? Kalau kita tidak pernah membayangkan Nabi, mimpi dengan Nabi, bagaimana kita menjawab di dalam kubur? Bagaimana? Di dunia belum kenal, apalagi di dalam kubur. Oleh karena itu PR kita ini, Pak. Ulun mengajak semua warga-warga yang ada di Longkali, yuk mulai saat ini perdalam hubungan lawan Rasulullah, perdalam zahir kita mengobati cara Nabi, perdalam hati kita mengobati. Maka bila sudah ini cocok, tunggu waktunya, tidak ada lain, pasti akan bertemu secara mimpi. Bila sudah secara mimpi akan melihat secara jaga, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan kami membuka lagi nanti tanggal 1 Maret dibuka lagi di Pondok Habib Ahmad yang kita menerima ijazah ini, karena beliau punya mata rantai dari Guru Sidin Habib Muhsin bin Husin Al-Haddad, wali kutub yang ada di Solo. Habib Muhsin mengambil ke Guru Sidin, yaitu langsung Abah Sidin, wali kutub di Bogor. Wali kutub di Bogor ini Abah Sidin mengambil langsung lawan Habib Abu Bakar Gersik Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus ini khalifahnya Rasulullah pangkatnya. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengambil dari gurunya siapa yang mengarang Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali langsung mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rantai ya, rantai. Makanya orang berantai sanad ijazah nanti di akhirat di mahsyar, kalau yang di depan ditarik kita akan ikut dibawa ke surga, ya, dibawa itu. Makanya rantai ini mahal. Oleh karena itu ilmu jangan ada tidak ada sanad, jangan ada tidak ada ijazah, harus punya. Kalau tidak punya, siapa yang menarik kita? Ya, siapa yang menarik kita? Itu kerugian besar kan kita. Ya, silakan kalau ada yang lupa tadi silakan. Cuma ulun kepada pendahulu aja, ya. Ini termasuk bagian dari cara kami untuk menggalang dana. Satu orang maharnya, karena ini mahal ya, tidak ada masuk surga gratis. Kita kalau bisa masuk surga, KWC aja ada gratis sekarang. Apalagi masuk surga 300.000 rupiah maharnya. Ya, jadi semuanya duit itu kami gunakan ke pembangunan pondok pesantren. Kenapa? Ulun dalam beberapa ini sudah beberapa orang yang masuk mendaftar persiapan 2022-2023, santri baru putra putri kita banyak yang masuk, bingung pikiran penampungannya di mana lagi. Makanya saat ini kita membangun lagi itu ada sudah cakar ayam apa segala macam, 3 lantai, 1 lantai 5 ruang, 1 lantai 5 ruang kali 3 15 ruang. Ya, mudah-mudahan itu cukup menampung ya persiapan untuk yang nanti di tahun ajaran baru 2022-2023. Mudah-mudahan ini sudah ini ya, harapan ada generasi inilah yang kita didik, kita bina, mengganti kita di masa yang akan datang. Kita paling 10 tahun, paling 5 tahun dari sampai 2 tahun kita bagian kita. Kalau tidak dipersiapkan, siapa yang meneruskan agama kita? Siapa yang meneruskan syariat kita? Ditanggung jawab kita semua. Ya, biar kita mati dalam kubur, mereka meneruskan, kita yang berkorban, kita yang berjuang, kita dapat kiriman pahala. Hari ini alhamdulillah Al-Muhajir dapat bantuan semen dari tetangga Haji Arsad 1 truk langsung dari Kon Tanjung dikirim ke sini, 1 truk 250 sak. Alhamdulillah. Kemarin sumbangan lagi Haji Isna Kegalangan luar biasa, kurang lebih materialnya 40 juta semuanya dibayar sedikit. Alhamdulillah. Ya, ini cara-cara kita untuk merangkul orang-orang yang kaya
duitnya harus diselamatkan buat untuk akhirat. Jangan sampai orang kaya itu bahil, pemalas, rugi ya, rugi lagi. Jadi harus kita rangkul, harus kita bawa. Jadi jangan disariki kami meminta-minta duit lah. Jangan dimarah-marahin. Kenapa? Tugas kita lihat guru sekumpul. Biar anak tahun kayak apa sekumpul sekarang. Itu perjuangan guru bahari merangkul yang kaya-kaya dari Berapai, Almuntai, Kandangan, sebanjarmasin. Bersatu kita bangun syiar Islam yang namanya Majelis Rosa Sekumpul. Sekarang lihat bagaimana Sekumpul dikenal oleh dunia. Turki mengenal, Arab, Mekah, Madinah mengenal. Kenapa? Berkat bantuan orang-orang kaya yang membantu syiar Islam, yang membantu dakwah Islam. Silahkan nanti yang kaya-kaya masuk dalam kubur menikmati panen pahala yang tidak akan pernah habis-habisnya sampai hari kiamat. Berbahagialah mereka nanti masuk dalam surga. Barangkali ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah, dan mudah-mudahan menjadi semangat kita berjalan di jalan Allah, di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan amal kebaikan sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal